seperti biasa saya akan menyebutkan satu unsur. Alvin Nurgina, Alsa Kirania, Anissa Putri Salsabila, Anissa Rizkia, Atifa Najia, Dian Hasanah, Dian Rosdiana, Hana Dawiyatu, Ihsani Gali, Muhammad Adaya Mustafa, Muhammad Denden, Muhammad Fauzan Ibrahim. Oke, anak-anak semuanya, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan sehingga dapat melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Alhamdulillah kemarin setelah pertemuan sebelumnya kita sudah melaksanakan pembelajaran masih tentang laju reaksi, yaitu dengan konsep laju reaksi menggunakan simulasi digital ya. Nah mungkin kemarin kalian sudah melaksanakan pembelajarannya seperti biasa, namun sekarang kita akan melaksanakan pembelajaran secara tentang laju reaksi, konsep laju reaksi atau faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu dengan praktikum secara langsung, praktikum sederhana. Nah, kita kita review dulu materi sebelumnya itu tentang laju reaksi. Coba ada berapa faktor laju reaksi? Ada yang masih ingat? Ada apa? Yang pertama apa? Konsentrasi. Yang kedua? Luas permukaan. Yang ketiga? Suhu. Dan yang keempat terakhir? Katalis. Nah, masing-masing dari faktor laju reaksi itu sangat mempengaruhi cepat lambatnya suatu reaksi ya. Nah, itu dibuktikan dengan kemarin simulasi digital. Nah, sekarang kita akan buktikan dengan praktikum secara langsung. Oke. Nah, untuk tujuan pembelajaran sendiri, tujuan pembelajaran hari ini peserta didik dapat mengamati ya, nanti dapat memahami dan menganalisis faktor-faktor laju reaksi, yaitu suhu, konsentrasi, luas permukaan, dan katalis terhadap laju reaksi. Nah, nanti saya akan mendemonstrasikan atau mempraktikumkan 4 faktor laju reaksi ya. Nah, nanti kalian itu akan mengamati dengan mengisi LKPD. Oke, pertama karena tadi ya sesuai dengan urutannya tadi faktor laju reaksi itu ada 4. Yang pertama suhu, saya akan mendemonstrasikan suhu. Nah, ini di sini sudah tersedia bahan-bahan yang sederhana ya, bahan-bahan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Yang pertama itu ada aqua ya, gelas cup, kemudian aqua botol, ada balon juga ya, kemudian ini baking soda ya, ada pemutih, kemudian juga air panas dan air biasa. Ini cangkang telur yang sudah cangkang telur yang masih kasar ya ini. Kemudian ada juga cangkang telur yang sudah dihaluskan. Nah, ini bahan-bahan yang sering kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Pertama kita akan demonstrasikan suhu ya. Nah, dalam faktor laju reaksi, suhu itu nanti akan mempengaruhi terhadap cepat lambatnya suatu reaksi. Untuk suhu itu kita akan menggunakan cangkang telur kasar dan halus ya. Yang pertama masukkan cuka terlebih dahulu dengan konsentrasi yang sama ya. Nah, kalian amati ya, untuk gelas pertama kita akan gunakan air panas ya.
Ya, baca ini berapa derajat? 55 derajat. Silahkan catat. Ini suhu air panas yang pertama ini 45 derajat. 55 derajat. Yang kedua itu menggunakan air biasa, ya. Kita ukur lagi suhunya. Satu orang laki-laki baca suhu di sini. Nah ini 30 derajat ya. Ini gelas pertama yang tadi menggunakan air panas berapa derajat? 55. Yang kedua, gelas kedua air biasa berapa derajat? 50. Oke, sekarang kita masukkan cangkang telur halusnya. Nah lihat, kita tunggu sampai 5 menit ya. Kemudian nanti amati yang terjadi mana yang lebih cepat bereaksi ya. Nah itu untuk suhu. Kita tunggu sampai 5 menit. Oke, yang kedua ada pengaruh luas permukaan. Untuk bahannya 2 cup ya. Kemudian air biasa, cuka, dan cangkang kasar, cangkang telur kasar dan halus. Ini sudah terlihat ya reaksinya. Untuk yang pertama itu kelihatannya cepat bereaksi yang mana? Nah, yang panas ya. Silakan catat. Ini baru dalam 2 menit saja. Yang panas ini sudah cepat bereaksi, sedangkan yang air biasa ini masih belum bereaksi ya. Ini dilihat dengan gelembung-gelembung dan cangkang telur yang bereaksi. Yang kedua, luas permukaan. Ini yang membedakan itu yang kasar sama yang halus ya. Untuk gelas pertama kita masukkan yang kasar. Kemudian cup yang kedua kita masukkan yang halus. Kita atur dengan stopwatch juga ya. Lihat perbedaannya. Yang cepat bereaksi dilihat dari gelembungnya. Yang cepat bereaksi kelihatan. Yang paling banyak gelembung yang cepat bereaksi. Kelihatan? Untuk luas permukaan. Kelihatan ya? Ini yang tadi suhu ya. Ini yang panas, yang kiri yang panas, yang kanan yang enggak. Kelihatan? Yang ketiga itu konsentrasi. Ini kita alat dan bahannya 2 botol, kemudian cuka dengan konsentrasi yang sama, ya. Nah kemudian yang membedakan itu nanti konsentrasi baking sodanya. Untuk yang pertama kita konsentrasinya banyak, yang kedua itu sedikit. Boleh ada yang membantu satu orang?
yang mana? Konsentrasi dari baking soda itu banyak, ya kan, kasih tanda yang merah itu yang banyak. Nah ini yang pink ini, baru yang pink ini konsentrasi dari soda pink itu sedikit. Kita lihat perbedaannya ya. Kita lihat perbedaannya dari cepat tempat reaksinya dan dari balonnya, tinggi balonnya. Oke, kelihatan ya mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil dan yang cepat bereaksi dan yang lambat reaksinya kelihatan. Nah ini yang balon merah ini konsentrasi dari baking soda yang banyak, kemudian yang balon pink ini konsentrasi dari baking sodanya sedikit. Silahkan catat. Jawabnya, kalian bisa mengambil hikmah atau juga tawanan, ya. Apa nanti kita terus ya baca karena yang kita berikan yang benar ya. Oke, yang terakhir kita akan mendemonstrasikan tentang katalis, ya ini katalis. Nah, data itu ada cuka gelas 1, gelas 2 ini dimasukkan cuka, dan gelas 2 itu cuka, kemudian ditambah dengan pemutih. Nah, kita masukkan penitiknya. Tunggu kurang lebih 5 menit dan lihat mana yang cepat bereaksi. Oke, kita tunggu sampai 5 menit. Ini bisa dilihat ya perbedaannya. Ini yang cuka, yang sebelah kanan itu yang ditambah dengan pemutih. Ya, dan berkarat ini. Sudah mulai berkarat ya, yang menggunakan pemutih. Yang suka yang kiri, yang ini, yang ditambah dengan ini. Silakan catat.
suhunya berapa derajat? Yang kedua, nah yang kedua pengatur itu yaitu yang kasar dan halus, yang luas permukaan. Ini menggunakan cakram telur kasar dan halus. Kemudian yang ketiga, ini ada konsentrasi dari soda kue. Kalau yang merah ini soda kuenya konsentrasinya banyak, kalau yang pink ini konsentrasinya sedikit. Dan yang terakhir katalis ya, ini cuka, dan yang gelas kedua itu cuka ditambah dengan putih. Oke, silakan buat kesimpulan di AKPD-nya. Oke, mari kita simpulkan ini teman-teman kalian apabila akan menyimpulkan dari hasil praktikum ini. Silakan yang pertama, silakan tes. Terima kasih Pes. Luas permukaan. Karena semakin tinggi suhu, karena semakin tinggi total permukaan, tumbukan yang terjadi pada permukaan daratan juga semakin banyak sehingga reaksi dengan berjalan udara. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk lanjut ketiga. Oke, terima kasih. Terakhir, katalis. Di sini saya akan menyimpulkan dengan menambahkan mengenai faktor yang dengan katalis. Nah, ini ada dua objek, yaitu magnetik sama CH sebagai katalisnya, dan positif ditambah suka dan juga pemutih. Jadi katalisnya ada dua. Kita lihat dari pengamatan tadi, karena dari pemimpin karena kelas yang di belakang suka dan pemutih itu lebih cepat berarti pemimpin tidak di atas hanya suka saja, karena katalis ini berperan mempercepat suatu reaksi dengan cara menyediakan hasil reaksi alternatif yang memiliki lebih aktivasi lebih cepat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekarang kembali ke Oke, terima kasih. Oke, dapat kita simpulkannya untuk pembelajaran hari ini dari praktikum sederhana ini kita bisa mengamati, kita bisa tahu, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dari 4 faktor laju reaksi ini, dari suhu, kemudian luas permukaan, konsentrasi dan katalis itu masing-masing mempengaruhi terhadap laju reaksi. Untuk suhu tadi, jadi semakin tinggi suhu, maka laju reaksi akan semakin cepat. Yang kedua, luas permukaan. Itu luas permukaan yang lebih kecil, itu tumbukannya akan semakin besar. Karena tumbukan antar partikel itu semakin besar sehingga laju reaksi akan semakin tinggi. Ya. Kemudian yang ketiga itu ada konsentrasi. Ini konsentrasi yang membedakan sedikit banyaknya dari soda kue. Yang lebih bercepat bereaksi itu yang soda kuenya banyak, volumenya banyak sehingga balon yang soda kuenya banyak itu mengembang semakin besar. Dan yang terakhir katalis. Di sini menggunakan dua katalis yaitu cuka dan pemutih. Untuk gelas pertama itu warna cuka, kemudian dimasukkan menitik. Gelas kedua itu cuka ditambah pemutih, dimasukkan menitik. Yang mana kalau dilihat dari hasil
coklat ini peniti di gelas kedua itu lebih cepat berkarat karena terdapat dua katalis yaitu cuka dan fungsi dari katalis ini sebagai untuk mempercepat suatu reaksi. Oke, Alhamdulillah untuk kegiatan hari ini ya kita akan uji pengetahuan kalian itu dengan soal proses ini ya. Oke, sudah. Kalau boleh dikumpulkan satu orang boleh kolektif ambil. Kumpulkan satu orang kolektifkan.